Pemirsa, ada yang berbeda dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro Ibu Kota di hari ketiga. Ya, vaksin keliling didirikan di posko PPKM Mikro di Jalan Sabang yang diperuntukkan bagi warga dan para pedagang sekitar. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mendirikan posko vaksin keliling di Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Di posko vaksin keliling ini disediakan 100 hingga 150 kuota vaksin Sinovac bagi warga dan para pedagang. Pemberian vaksin berlangsung mulai pukul 9 hingga 12 dini hari. Pelaksanaan vaksin keliling ini akan digilir di sejumlah posko lainnya dalam rangka menyambut ulang tahun Bayangkara pada 1 Juli mendatang. Mereka yang mendapat vaksinasi rencananya mendapat vaksin lanjutan di Polda Metro Jaya. Ada kegiatan vaksinasi COVID-19 keliling dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Nanti akan tiap malam seiring dengan kegiatan pembatasan mobilitas yang diadakan di 10 titik, kita akan mobile dari jam 9 malam sampai jam 12 malam. Tiap malam bergantian nanti. Dari ini di Sabang, besok rencana akan ada di Bulungan. Untuk kuota kita siapkan 100 sampai 150 vaksin. Untuk hari ini tadi kita sudah laksanakan dari jam 9 kurang lebih sudah 40. Kerumunan pengunjung kafe di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dibubarkan tim Satgas COVID-19. Selain melanggar protokol kesehatan, pengelola kafe juga melanggar jam operasional. Tim Satgas COVID-19 mendapati kerumunan pengunjung di sebuah kafe yang terletak di Jalan Giobos, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Para pengunjung dibubarkan tim Satgas karena melanggar protokol kesehatan, baik tidak menggunakan masker serta tak menjaga jarak. Selain membubarkan pengunjung, tim Satgas COVID-19 juga memberikan teguran keras dan peringatan bagi pengelola kafe karena telah melanggar batas jam operasional yang telah ditentukan sesuai aturan PPKM, yakni hingga pukul 10 malam. Ya, mereka selain melanggar jam operasional, mereka juga melanggar prokes. Masih ada beberapa pengunjung yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Jadi satu meja masih ditempati oleh 6 kursi, seharusnya hanya 3. Di tempat berbeda, tim Satgas COVID-19 yang berpatroli dan pengawasan juga menghentikan aktivitas kafe serta membubarkan pengunjung karena melanggar aturan PPKM. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adisata, iNews melaporkan. Mengaku diusir dari kediamannya karena salah satu keluarga positif COVID-19, warga Bandung, Jawa Barat curhat melalui media sosial. Merasa dikucilkan bahkan diusir oleh warga sekitar akibat salah satu keluarganya terpapar COVID, Neng warga Bandung, Jawa Barat menceritakan kisahnya melalui akun Twitter. Cuitannya kemudian viral dan mendapat respon tim Satgas COVID. Satgas kewilayahan mendatangi lokasi kediaman korban yang berada di Jalan Batu Kencana, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung. Satgas kemudian memberikan bantuan kepada keluarga Ibu Liana yang tengah menjalani isolasi mandiri tersebut. Lurah Gumuruh Nurma Safarni membantah ada pengusiran terhadap keluarga Ibu Liana. Kalau persoalan dicaci maki mungkin salah pengertiannya, gitunya. Kan yang tadinya maksudnya gini mungkin ya. Yang namanya orang sudah dalam keadaan terdesak kan bisa aja dia melakukan apapun. Padahal kan tujuannya sok bu yang mau yang misalnya yang posisinya sebelah mana nih, mana yang sakitnya, kan nggak boleh satu rumah gitu, seperti itu. Mungkin ada bahasa yang seperti itu dia tidak terima gitu. Jadi seolah-olah harus dipisahkan, harus diusir gitu, bukan seperti itu. Dengan adanya kejadian ini, pihak kewilayahan akan menyediakan ruang isolasi perawatan bagi keluarga tersebut, sehingga bisa dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingkran, iNews melaporkan. Penyekatan di Jembatan Suramadu resmi dihentikan di kedua sisi, yakni Bangkalan dan Surabaya. Masyarakat yang melintas di Jembatan Suramadu hanya diwajibkan membawa surat izin keluar masuk. Tes swab massal di pos penyekatan yang berada di pintu keluar Suramadu, Surabaya resmi dihentikan.
Petugas dari Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Pemkot Surabaya pun membersihkan lokasi yang sebelumnya dijadikan tempat pemeriksaan dan tes swab. Tidak ada aktivitas apapun di pos penyekatan. Hanya ada petugas gabungan yang masih bersiaga di lokasi. Ditiadakannya pos penyekatan ini karena Satgas COVID-19 Jawa Timur memilih fokus penanganan pada 8 desa di 5 kecamatan di Bangkalan, Madura yang menjadi epicentrum COVID-19. Selain itu, sebagai bentuk relaksasi menghindari antrian kendaraan atau kemacetan. Pos penyekatan yang dari sisi Bangkalan itu dicabut, dan juga yang pos dari sisi sebelah Surabaya ini juga pelan-pelan akan kami cabut, dan kami akan memfokuskan ke tadi kecamatan itu, 5 kecamatan, 8 desa. Nah, untuk masyarakat yang dari Madura itu kami berharap juga tetap membawa SIKM. Tidak hanya 2 arah di sisi Surabaya, peniadaan pos penyekatan ini juga berlaku di pos penyekatan Bangkalan, Madura. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, lonjakan kasus COVID-19 di Jakarta membuat rumah sakit tak mampu menampung pasien. Di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, antrian pasien COVID terjadi hingga ke selasar rumah sakit. Tingginya angka penyebaran COVID-19 di Jakarta membuat rumah sakit rujukan COVID-19 penuh. Di RSUD Cengkareng, sejumlah warga yang terpapar COVID-19 terpaksa harus menunggu antrian untuk mendapatkan kasur dan kamar di dalam ruang rawat. Dengan menggunakan kursi roda, para pasien menunggu di selasar rumah sakit. Bahkan ada pasien yang terpaksa tidur di lantai sambil diinfus serta mulut terpasang oksigen. Mereka harus sabar menunggu lantaran keterbatasan kamar dan kasur pasien khusus COVID yang sudah penuh. Di sini Sama aja begini nggak dapat kamar juga. Dari kemarin, kan kita dari kemarin pengen dapat kamar aja, katanya nggak bisa ya nggak tahu ya, orang belum ada kamarnya. Jadi ibu tuh digeletakin di jalanan gitu. dari jam berapa itu, Bu? Ke sini ya. Kemarin ke sini malam jam 10 lah. Para pasien di RSUD Cengkareng baru mendapatkan kamar jika ada kuota pasien lain yang dirujuk ke rumah sakit lain. RSUD Cengkareng menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta yang penuh sejak lonjakan kasus COVID-19 naik secara signifikan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kondisi pasien COVID-19 di Pati, Jawa Tengah kian mengkhawatirkan. Selain keterbatasan ruang isolasi, kelangkaan stok oksigen juga menjadi kendala perawatan pasien COVID-19. Hingga Rabu pagi, antrian pasien masih terjadi di sejumlah rumah sakit di Pati, Jawa Tengah. Di RSUD Suwondo Pati misalnya, banyak pasien COVID-19 mengantri lantaran keterbatasan ruang isolasi. Bahkan, sebagian pasien harus menjalani perawatan di teras dan selasar instalasi gawat darurat. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar COVID, serta kurangnya stok oksigen untuk perawatan pasien. Terbatasnya stok oksigen ditengarai akibat pihak vendor yang terlambat mengirimkan pesanan. Memang beberapa hari ini ada keterlambatan. Bahkan ini tadi perjalanan saya juga menghubungi pihak salah satu vendor agar tidak terlambat. Karena kalau terlambat sama saja akan menjadi presiden yang tidak baik. Untuk meringankan beban rumah sakit rujukan COVID, pemerintah Kabupaten Pati telah meminta kepala desa di zona merah menyiapkan tempat isolasi terpadu di desa masing-masing. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Suharto, iNews laporkan. Pemirsa, meningkatnya angka pasien COVID-19 di Kota Bekasi, Jawa Barat membuat ketersediaan ruang perawatan di sejumlah rumah sakit rujukan penuh. Bahkan ada rumah sakit yang menolak karena tidak mampu lagi menampung pasien.
Tingkat keterisian Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kasbuloh Abdul Majid Kota Bekasi mencapai 120%. Tenda darurat pun didirikan di depan ruangan instalasi gawat darurat untuk penampungan sejumlah pasien yang harus mendapatkan perawatan. Tidak ketersediaan ruangan perawatan di sejumlah rumah sakit rujukan, warga terpaksa harus menunggu lama di IGD. Saya masuk sini jam 1:30. Jam 1:30 malam? 1:30 malam. Udah dapat ruangan? Belum, masih di UGD. Penuh, Bu? Penuh. Dokter bilang ada 130 pasien COVID nunggu ruangan. Oh, nunggu ruangan. Saya dari jam 9 malam sampai jam 1 muter di Bekasi ini. 8 rumah sakit penuh semua. Oh, penuh semua. UGD-nya nggak ada, nggak terima. Tingginya tingkat keterisian RSUD Kota Bekasi ini mulai terjadi pasca Lebaran 2021. Untuk pasien yang tidak memiliki komorbid akan dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Ledakan kasus positif COVID-19 juga terjadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sedikitnya 105 orang di lingkungan DPR RI terpapar COVID-19. 17 di antara ratusan kasus diketahui merupakan anggota DPR RI. Selain anggota, sejumlah pegawai DPR mulai dari petugas kebersihan, keamanan, serta tenaga ahli juga terkonfirmasi positif COVID-19. 3 komisi yakni 1, 7, dan 8 memutuskan lockdown alias menghentikan sementara seluruh aktivitas. Sejumlah komisi lain juga telah membatalkan agenda rapat. Angka kasus kemungkinan besar bertambah usai dilakukan tracing. Ada penambahan cukup signifikan yang teridentifikasi positif ya. Untuk keseluruhannya berjumlah 105 orang. Untuk anggota. Pemirsa, di tengah ledakan kasus COVID-19, pemerintah bersikeras menerapkan PPKM Mikro dan bukan lockdown. Faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama Presiden Jokowi dalam mengambil kebijakan. Pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas. Kenapa pemerintah memutuskan PPKM Mikro? Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat. Saya sampaikan bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu tidak perlu dipertentangkan. Jika PPKM Mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali. Persoalannya, PPKM Mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat. Untuk itu, saya minta kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk meneguhkan komitmennya, mempertajam penerapan PPKM Mikro, optimalkan posko-posko COVID-19 yang telah terbentuk di masing-masing wilayah desa atau kelurahan. Pemirsa, informasi akurat merupakan hal penting dalam penanganan COVID-19 di tanah air. Guna mencegah infodemi, pemerintah menghimbau masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Hal ini diungkapkan dalam webinar Kementerian Kominfo tentang kebebasan berekspresi di era digital di Depok, Jawa Barat. Tidak dipungkiri jika berbagai berita bohong atau hoax di media sosial menjadi ancaman serius dalam penanganan pandemi COVID-19 di tanah air. Jumlah pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 202 juta orang. Komunikasi publik oleh pemerintah pun menjadi hal penting agar masyarakat tidak terburu-buru mengunggah atau membagikan informasi yang belum pasti kebenarannya. Hingga kini Kominfo telah melabel lebih dari 1.500 hoax terkait COVID-19
ratusan hoaks terkait vaksin COVID-19. Masyarakat pun diimbau agar selalu merujuk pada sumber informasi yang akurat. Informasinya dibelintir seperti itu sehingga di masyarakat muncul ada keraguan-raguan, dan itu tentunya akan sangat mengganggu kerja pemerintah dalam menangani COVID-19. Nah, dalam hal ini pemerintah selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak sembarangan menyebar-nyebarkan atau memviralkan informasi terkait COVID-19 yang belum. Pemirsa, jangan takut divaksin. Vaksinasi mempercepat kekebalan komunitas sebagai bagian dari penanganan pandemi COVID-19. Ya, pemirsa, pengemudi ojek online kocar-kacir menghindari razia petugas suku dinas perhubungan Jakarta Pusat. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.